Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Safrilina dengan NIM 2102102050778 dan rekan saya Novia Ramadhani Wibowo dengan NIM 21021020508. Dan pada kesempatan ini dan dalam video ini kami akan mempresentasikan materi tentang landasan kebijakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia, yang terdiri dari submateri yakni landasan yuridis, landasan filosofis dan religi, tujuan PAUD, fungsi PAUD, dan yang terakhir komitmen dan kebijakan PAUD. Baik, yang pertama adalah apakah landasan kebijakan itu? Landasan kebijakan merupakan konsep atau asas yang berdasar pada peraturan dan perundang-undangan yang menjadi rencana kepemimpinan, pelaksanaan pekerjaan, dan cara bertindak. Hal ini juga berlaku pada penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Yang pertama ada landasan yuridis. Landasan ini mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan PAUD. Undang-undang itu telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Lalu yang kedua, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 menyatakan setiap anak berhak mendapat pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Lalu yang terakhir pada pasal 28. Yang pertama, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Dan yang kedua, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal. Dan yang ketiga, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal itu bisa dilakukan di TK, RA, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal dapat dilakukan di KB, TPA, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, pendidikan anak usia dini jalur informal bisa melalui pendidikan keluarga atau pendidikan diselenggarakan oleh lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagai mana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, dan 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam landasan yuridis ini sendiri sudah menjadi dasar bahwa PAUD pendidikan anak usia dini dalam penyelenggaraannya telah diatur dan dijamin oleh pemerintah sehingga masyarakat dengan mudah melaksanakan kepentingan anak dalam proses belajar di pendidikan anak usia dini. Yang selanjutnya adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini harus didasarkan pada nilai-nilai filosofis dan juga dilihat secara ontologis, epistemologis, dan antropologis. Dan selanjutnya adalah secara aspek ontologis. Menurut Yuliani Sugiono 2011 mengatakan bahwa anak adalah makhluk individu yang memiliki aspek biologis, psikologis, sosiologis, dan antropologis. Secara biologis, artinya anak mengalami perubahan fisik yang berubah-ubah dari waktu ke waktu yang membutuhkan makanan, gizi, dan lain sebagainya. Lalu psikologis, artinya adalah anak memiliki perasaan tertentu dengan tergantung pada situasi yang membentuknya. Contohnya adalah seperti perasaan senang, sedih, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah secara sosiologis. Sosiologis artinya adalah anak membutuhkan teman untuk bermain, untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, sehingga anak terlatih untuk mengungkapkan atau memberikan pendapatnya atas hal-hal yang dia lihat
di sekitarnya. Lalu yang terakhir adalah antropolis, artinya adalah anak hidup dalam suatu budaya dari mana dia berasal. Lalu yang selanjutnya adalah secara pandangan epistemologis. Artinya adalah pembelajaran anak usia dini haruslah menggunakan metode atau konsep belajar sambil bermain atau learning by playing, belajar sambil berbuat atau learning by doing, dan belajar melalui stimulasi atau learning by stimulating. Dan penerapan metode belajar ini dapat meningkatkan keterampilan fisik anak, membentuk pola hidup aktif, dan mengembangkan kemampuan otak dan keterampilan sosial, dan masih banyak lagi. Lalu yang selanjutnya yaitu secara aksiologis. Artinya pada inti kurikulum haruslah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka optimalisasi seluruh potensi anak dengan yang berhubungan dengan nilai seni, estetika, keselarasan, serta nilai-nilai keagamaan yang dianut. Lalu yang selanjutnya adalah landasan religi. Landasan religi ini menurut Yuliani Suciono 2011 mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini harus didasarkan pada landasan religi yang dipegang oleh lingkungan di sekitar anak dan agama yang dianutnya. Hal ini artinya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam praktek pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Landasan ini juga mempercayai bahwa anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dibina. Maka dari itu, pendidikan sangat diperlukan untuk membentuk manusia menjadi insan yang mendekati sempurna atau insan kamil, terutama pada pendidikan anak usia dini yang berupaya memberikan bimbingan kepada anak-anak dalam pertumbuhannya. Baik, perkenalkan nama saya Novia Ramadhani Wibowo dengan NIM 21020505080. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan PAUD. Sesuai dengan landasan yang telah menjadi dasar penyelenggaraan PAUD di Indonesia, maka dari itu terdapat tujuan PAUD. Yang pertama adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani secara optimal melalui pembinaan pendidikan. Yang kedua, menurut UNESCO pada tahun 2005 berdasarkan 4 alasan. Yang pertama, alasan pendidikan. Maksudnya, PAUD merupakan fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. Dan yang kedua, alasan ekonomi. Maksudnya, PAUD merupakan investasi yang menguntungkan bagi keluarga maupun pemerintah. Yang ketiga, alasan sosial. PAUD merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan. Dan yang keempat, alasan hak atau hukum. Artinya, PAUD merupakan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang. Sedangkan menurut Trianto tahun 2011 menjabarkan tujuan PAUD secara khusus, yaitu membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratif dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial anak pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Dengan demikian, tujuan PAUD secara keseluruhan adalah untuk mencetak anak yang baik dan telah siap dalam menghadapi jenjang pendidikan yang lebih tinggi, untuk mengasah otak anak dengan mengembangkan kecerdasan intelektual dan emosional dan sosial. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi PAUD. Fungsi pendidikan anak usia dini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Yang kedua, mengenalkan anak pada dunia sekitar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki oleh anak.
Yang keenam, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah komitmen dan kebijakan PAUD. Yang pertama, komitmen internasional. Secara internasional, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini semakin serius sejak diumumkannya Education for All atau pendidikan untuk semua atau bisa disingkat PUS di Jomtien, Thailand pada tahun 1999 yang memperjuangkan kesejahteraan bagi anak di seluruh dunia. Pendidikan untuk semua telah mencapai kesepakatan untuk mengadakan pendidikan dari anak sejak lahir sampai menjemput kematian. Dari pernyataan pendidikan untuk semua, maka sudah seharusnya manusia memiliki pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik. Pendidikan tidak mengenal batas usia, gender, status sosial, dan kemampuan individu. Semua orang berhak mendapat pendidikan. Maka dari itu, dalam proses perencanaan pendidikan itu harus mencakup seluruh lapisan masyarakat sehingga semua bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, Convention on the Right of the Child menegaskan perlunya perlindungan dan perkembangan anak dalam layanan pendidikan dasar dan keaksaraan. Semua anak usia dini berhak mendapatkan pendidikan dasar yang dicanangkan dalam wajib belajar 9 tahun. Tetapi sampai sekarang masih banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya. Yang ketiga, The Salamanca Statement di Spanyol pada tahun 1994. Pemenuhan kebutuhan bagi anak-anak berkebutuhan khusus termasuk pemenuhan kebutuhan pendidikan. Walaupun telah banyak perhatian terhadap pendidikan anak usia dini, ternyata hal itu baru dilakukan pada anak-anak keadaan normal. Deklarasi Salamanca ini menyatakan bahwa anak yang lahir dengan kebutuhan khusus atau anak yang berkebutuhan khusus pun berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan yang keempat, Deklarasi Dakar di Senegal pada tahun 2000 yang bertemakan pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan atau Education for All atau All for Education. Deklarasi Dakar ini merupakan penegasan dari komitmen Jomtien dan menekankan perlunya memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini terutama bagi anak yang sangat rawan dan kurang beruntung. Dari pernyataan deklarasi ini, ternyata masih banyak anak yang masih terabaikan oleh pemerintah. Tidak semua anak memiliki kesempatan dalam mendapatkan pendidikan yang baik serta fasilitas yang memadai. Maka dari itu, pendidikan pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pendidikan anak dimulai dari mempertegas undang-undang, memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang terakhir, World Food for Children dalam pertemuan pendidikan dunia di New York pada tahun 2002 telah menyepakati untuk menciptakan dunia yang aman dan kehidupan yang sehat bagi anak. World Food for Children telah menyatakan kehidupan yang sehat, pendidikan yang berkualitas, perlindungan terhadap aniaya, eksploitasi, dan kekerasan. Dari kesepakatan negara tentang hidup sehat, pendidikan yang berkualitas semestinya pemerintah mulai menggalakkan penyuluhan kepada orang tua betapa pentingnya untuk hidup sehat dengan pendidikan yang berkualitas serta menghindari penganiayaan, eksploitasi, dan kekerasan pada anak. Dan yang kedua, kebijakan nasional. Kebijakan nasional untuk pendidikan anak usia dini di Indonesia telah ditetapkan pada beberapa dokumen negara, yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 terdapat kutipan yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu persatuan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang kedua, pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tertulis pada pasal 28C ayat 2 bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, pada Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tertulis bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan yang keempat, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/2001 tentang didirikannya Direktorat PAUD Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Sekian dari saya. Sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.